Prodi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta merupakan program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial. Pada awalnya, Prodi Sosiologi dan Prodi Pendidikan Sosiologi merupakan sebuah program studi yang tergabung menjadi satu di bawah koordinasi jurusan Sosiologi dengan nama jurusan Sosiologi Pembangunan. Inilah kami. Selamat datang di program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di program studi Sosiologi per tahun 2021-2022 tercatat sebanyak 436 orang mahasiswa yang aktif menempuh perkuliahan. Dalam rangka mempublikasikan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh program studi Sosiologi, mulai tahun 2020, Prodi Sosiologi telah memiliki website. Web ini merupakan bentuk transparansi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perkembangannya, tentu saja program studi sosiologi ingin meningkatkan kualitas kurikulum sehingga bisa menghasilkan lulusan-lulusan sosiologi yang terbaik. Tentunya hal tersebut harus dilandaskan pada visi dan misi program studi sosiologi. Prodi Sosiologi memiliki visi dan misi sebagai berikut. Sesuai dengan visi misi dari Universitas Negeri Jakarta yang menjadi universitas yang berreputasi di kawasan Asia, maka kami dari Prodi menyesuaikan visi misi dan pengembangan Prodi sesuai dengan visi misinya Universitas Negeri Jakarta. Pengembangan Prodi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta direncanakan dalam 4 fokus. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum, yang kedua adalah pemanfaatan laboratorium sosiologi, yang ketiga adalah pengembangan perangkat pembelajaran, dan yang keempat adalah pengembangan tata kelola Prodi. Pengembangan kurikulum sosiologi diwajibkan karena situasi perkembangan sosial dan kebijakan yang ada, terutama didasarkan pada adanya program MBKM dari pemerintah, yang kedua adanya perkembangan industri 4.0, dan yang keempat itu karena harus mengikuti kurikulum yang berbasis KKNI. Hal ini sudah dilakukan dan berakibat pada signifikan terhadap kurikulum dan mata kuliah yang diberikan di Prodi, sehingga kami di Prodi sudah merange agar core-nya sosiologi tetap ada, tetapi kegiatan-kegiatan praktik di masyarakat juga tetap berjalan. Yang kedua adalah memaksimalkan fungsi laboratorium sosiologi. Laboratorium sosiologi bukan hanya sekedar untuk membaca, bukan hanya sekedar untuk mencari buku, tetapi dikembangkan sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Kami berharap dan itu akan dilaksanakan, lab sosiologi akan jadi pusat pembelajaran, pusat diskusi, pusat membicarakan banyak hal dengan mahasiswa, pusat bimbingan, dan berbagai kegiatan-kegiatan Prodi akan dilakukan dan direncanakan dengan menggunakan lab sosiologi yang saat sekarang sudah bagus. Yang ketiga adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran terdiri dari buku ajar, RPS, dan media pembelajaran. Kami kembangkan perangkat pembelajaran ini dengan menyesuaikan dengan visi dari Universitas Negeri Jakarta yang berreputasi di kawasan Asia, sehingga perangkat pembelajaran ini kami dorong agar menggunakan literatur bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yang terakhir adalah pengembangan atau perbaikan tata kelola Prodi. Tata kelola Prodi ini dikembangkan dengan jalan keterbukaan informasi dan komunikasi dengan semua pihak. Oleh karena itu, fokus dari pengembangan tata kelola Prodi dilakukan dengan pengembangan disinkronisasi dengan pengembangan web di Prodi. Diharapkan web Prodi nanti berisi informasi-informasi apapun sebagai bahan rujukan bagi semua pihak
dosen, mahasiswa, dan masyarakat luar tentang apa yang kami lakukan di Prodi dan tentang apa yang harus kami lakukan di Prodi. Dan ini juga dikembangkan, diharapkan pada tahun 2024 web ini lebih enak dilihat, kemudian juga bisa berbasis dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sekaligus untuk menunjang harapan kami di tahun 2026 kami sudah bisa menerima mahasiswa asing di Prodi Sosiologi. Prodi Sosiologi memiliki 12 orang dosen tetap dengan mayoritas kualifikasi doktor. Selain itu, masih terdapat beberapa dosen dari program studi lain dengan beragam keahlian di bidangnya masing-masing. Dalam 3 tahun terakhir, dosen-dosen di Prodi Sosiologi juga telah melakukan penelitian, pengabdian, dan pengajaran dengan jumlah keseluruhan masing-masing 33 kegiatan penelitian dan 33 pengabdian, serta pengajaran sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa sosiologi merupakan mahasiswa yang terbilang aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Halo semuanya, perkenalkan saya Hema Putri Kusumawardani. Saya dari Sosiologi Angkatan tahun 2019. Saya merupakan pejuang muda yang ditempatkan di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Di Kabupaten Biren sendiri, saya mengambil program pemberdayaannya itu adalah pengadaan sanitasi air bersih di Desa Cokrambat, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Melalui program Pejuang Muda ini, saya mampu melihat permasalahan sosial yang ada di masyarakat desa di luar Pulau Jawa secara lebih dekat. Dan juga pelajaran lainnya adalah saya mampu mengimplementasikan pembelajaran yang sudah saya dapatkan selama di bangku kuliah di lapangan secara langsung. Selain itu, mahasiswa sosiologi juga memiliki ketertarikan dalam kegiatan berkompetisi, seperti misalnya kegiatan Duta Fakultas Ilmu Sosial, dalam rangka mendukung implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian, penelitian, dan pengajaran. Program studi sosiologi selalu berupaya untuk memberikan wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi kajian sosiologi untuk berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah maupun laporan berbasis penelitian. Prodi Sosiologi memiliki 2 jurnal, yaitu Saskara dan Bimala. Jurnal Saskara dan Bimala ini diterbitkan oleh Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, jurnal ini bertujuan untuk menyebarkan analisis kritis dan asli murni terkait dengan studi kebenaran tentang aspek sosiologi, tetapi tidak terbatas pada studi tentang masyarakatnya saja gitu, tetapi strategi pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, gender, pembangunan dan lain sebagainya. Jadi jurnal sosiologi Saskara dan Bimala ini menerbitkan tulisan dari semua peneliti akademis terkait dan praktisi di Indonesia. Jadi tulisan yang masuk dalam Saskara maupun Bimala ini setelah menjalani peer review gitu ya, itu akan diterbitkan di jurnal Saskara dan Bimala. Jurnal Saskara sampai hari ini sudah menerbitkan 1 volume yang terdiri dari 2 edisi. Satu edisi itu terdiri dari 5 tulisan, 5 jurnal. Biasanya Saskara itu mengambil 2 tulisan dari dalam Prodi maupun dalam UNJ ya. Kemudian 3 tulisan lain itu berasal dari universitas lain. Sementara Bimala masih dalam proses untuk menerbitkan volume pertama, edisi pertama. Informasi terkait jurnal Saskara dan Bimala ini dapat diakses melalui laman Instagram dengan akun saskara.sosio dan bimala.sosio. Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri Jakarta mulai beroperasi sejak tahun 2004 sebagai salah satu sarana kegiatan bagi para mahasiswa dan dosen sosiologi UNJ. Labsos di sini sebagai jalur bagi terlaksananya program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan banyak aspek di dalam program studi sosiologi. Labsos UNJ memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni bagi terlaksananya kontribusi real dalam masyarakat. Sebagai program studi yang berada dalam naungan Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sosiologi juga turut didukung oleh beberapa sarana dan prasarana penunjang, berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang dapat diakses secara bebas oleh mahasiswa. Di antaranya, yaitu Book Corner FIS UNJ yang berisikan beberapa koleksi buku-buku terkait ilmu sosial,
Kemudian terdapat juga Masjid Fis yang memiliki nama Masjid Al-Ijtimai yang telah berdiri sejak tahun 2017. Serta terdapat ikon Fis lainnya yaitu arena prestasi atau yang sering disebut dengan istilah APRES, yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswi Fis dalam melakukan berbagai kegiatan akademik seperti kajian maupun diskusi non-akademik. Tahunnya rata-rata kira-kira 60-an mahasiswa sosiologi lulus gitu ya. Biasanya tiap semester tuh ada 30-an, jadi setahun ya ada 60 sampai 70-an gitu yang lulus dari prodi sosiologi. Alumni sosiologi itu bekerja dalam berbagai bidang. Ada yang kerja di instansi pemerintahan, ada juga yang di swasta, dalam hal ini komersil gitu ya, perusahaan, atau ada juga yang mereka kerja di organisasi non-profit begitu. Kemudian ada juga yang di media, dan nggak sedikit juga yang kemudian mereka berwirausaha gitu, mereka kerja sendiri. Alumni sosiologi, kita sudah punya wadah namanya Ikatan Alumni Sosiologi. Itu organisasi yang cukup terkoordinir begitu ya, karena alumni dari tahun pertama yaitu angkatan 2003 sampai terakhir 2000 lulus angkatan 2017-18 yang terakhir itu dengan leluasa bisa otomatis tergabung. IKASOS ini merupakan wadah untuk kita berkoordinasi sehingga prodi itu tidak lepas begitu saja begitu ya. Ketika alumni mahasiswa itu sudah lulus, kita tidak berhenti di situ, tapi kemudian kita masih ada koordinasi, kita masih ada komunikasi karena alumni kemudian masih punya keinginan untuk bisa berkontribusi terhadap prodi gitu. Ada yang minat untuk menjadi dosen tamu dan membagikan pengalamannya di perkuliahan begitu kan. Kemudian juga hal-hal yang di luar ini ya, yang di luar perkiraan kita, misalnya seperti tiba-tiba tahun 2020 awal kita diserang pandemi dan itu melumpuhkan semuanya. IKASOS itu juga ikut bergerak gitu, ikut bergerak membantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar UNJ gitu, membantu mahasiswa untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasanya begitu. Hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh IKASOS untuk menjaga hubungan baik dengan prodi. Seperti yang kita ketahui, lulusan dari ilmu sosiologi itu kan biasanya mereka kerja sebagai peneliti, sebagai analis sosial, sebagai pemerhati kebijakan gitu ya. Tapi ternyata semakin kesini perkembangannya, bidang pekerjaan dari lulusan sosiologi UNJ itu semakin beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yordi Rahmadian, usia 25 tahun, angkatan sosiologi UNJ 2014. Pada saat ini, saya bekerja sebagai Human Capital and General Service di PT WUHAP Indonesia yang sebelumnya bernama WUHAP Private Limited, salah satu kontraktor multinasional berasal dari Singapura. Untuk memahami atau untuk memproyeksikan bagaimana sosiologi UNJ di masa depan, kita perlu melihat posisi sosiologi UNJ dalam peta ilmu-ilmu sosiologi yang dikembangkan di berbagai macam universitas di Indonesia. Nah, secara singkat, sosiologi di UNJ itu dia punya setidaknya 2 ciri yang penting yang membedakan dia dari sosiologi-sosiologi yang diajarkan di universitas-universitas lain. Yang pertama, sosiologi di UNJ itu dia berpegang pada pandangan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang bersifat kritis dan mendorong keterlibatan. Nah, jadi secara paradigmatik dia memang dekat dengan pandangan sosiologi yang diajarkan oleh orang seperti si Wright Mills yang melihat bahwa sosiologi itu adalah kompetensi dari ilmu sosiologi itu adalah orang yang belajar sosiologi akan memiliki yang disebut dengan imajinasi sosiologis, yaitu kemampuan untuk mentransformasi segala hal yang bersifat private milieu menjadi bersifat publik, ya. Nah, sehingga dengan itu sosiologi itu nggak bisa, seorang yang belajar sosiologi itu punya kemampuan untuk menganalisa secara masyarakatnya, tipe-tipe aktor dan subjektivitas yang muncul di dalam sejarah, sekaligus persoalan-persoalan di dalam relasi sosial yang tumbuh di dalam masyarakatnya itu. Nah, jadi ini kualitas yang dimiliki oleh seorang sarjana sosiologi
yang akan memberikan manfaat kalau dia nanti menjalani profesi di masyarakat di bidang apapun. Apakah di bidang penelitian, di bidang pengajaran, di bidang jurnalistik, di bidang pembuatan kebijakan, aneka macam bidang. Itu pertama-tama standpointnya sosiologi di UNJ. Yang kedua, sosiologi di UNJ itu dia juga bersifat humanistis. Kenapa? Karena dia tumbuh dari latar belakang universitas pendidikan. Ya, jadi lingkungan pendidikan, jadi paradigma pendidikan yang berurusan dengan pertumbuhan, kemajuan, memanusiakan anak bangsa itu yang menjadi latar belakang yang juga penting yang menumbuhkan sosiologi di UNJ itu seperti apa. Nah, dua orientasi ini yang memberikan semacam ciri yang partikular bagi sosiologi di UNJ. Nah, kalau ini dikembangkan, ini yang akan memberikan kekhususan bagi UNJ. Jadi orang Indonesia akan tahu kalau mau mendidik anaknya menjadi seorang pemikir, seorang peneliti, pembuat kebijakan yang punya paradigma kritis, yang punya paradigma kuat dalam keterlibatan publik, dia akan dorong anaknya ke UNJ. Nah, di situ dia akan juga menemukan dosen-dosen dengan kualitas dan dengan paradigma yang paralel dengan kebutuhan itu. Nah, kalau ini sudah mulai terbentuk, UNJ akan dikenal secara lebih luas, dan baru dari situlah perannya yang lebih luas bukan hanya di Indonesia, tapi juga dalam khasanah keilmuan sosiologi di kawasan ini itu akan makin memperkuat identitas dirinya dan sumbangsih prodi sosiologi UNJ bukan hanya bagi ilmu sosiologi tapi juga bagi berbagai macam bidang kepublikan yang lain. Sebagai sebuah prodi, Sosiologi Universitas Negeri Jakarta memiliki komitmen untuk menciptakan lulusan yang memiliki karakter untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat serta menjadi bagian solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. We prepare you to make an impact on society.